Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat keluarga besar Pak Junaidi, yang saya cintai, sahabat-sahabat, para guru, TU, hadirin yang saya muliakan. Pertama tentu mari senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri nikmat yang banyak kepada kita. Allah beri nikmat yang paling utama, yang paling puncak, nikmat iman dan Islam. Kemudian hari ini Allah beri nikmat sehat dan waktu luang, kita bisa hadir dalam acara pengajian arisan kita. Semoga seluruh yang kita lakukan ini tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman rahimakumullah, kali ini kita akan mengkaji tentang contoh-contoh kesyirikan yang masih sering terjadi barangkali sama kita, sama saudara kita, orang tua kita, teman kita, tetangga kita. Dan ketika kita ngaji ini berusaha untuk memahami, lalu ketika sudah paham ada hal-hal yang tidak harus kita lakukan, mesti kita tinggalkan, maka minta tolong kepada Allah untuk mampu meninggalkannya. Karena terkadang tekanan dari keluarga, dari masyarakat sekitar kita, godaan setan membuat kita sudah tahu dengan hal yang berbau kesyirikan, tapi masih nggak berdaya kita meninggalkannya. Maka niatkan dalam hati, ya Allah, dengan ilmu ini aku ingin mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Teman-teman rahimakumullah, kita tahu bahwa secara sederhana syirik itu Nabi menjelaskan kepada kita, syirik itu adalah antaj'alullah nida wa huwa khalaqi. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, engkau mengambil sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Itu bahasa hadisnya seperti itu. Kalau dalam keseharian, syirik itu adalah menyekutukan Allah. Dia menyembah Allah, tapi dia juga minta tolong kepada yang lain. Nah, teman-teman rahimakumullah, dalam kalimat lain dijelaskan bahwa kesyirikan itu sesuatu yang sangat halus, lembut, tersembunyi. Sehingga Nabi menggunakan kalimat yang luar biasa untuk memberikan pemahaman kepada kita alangkah halusnya, alangkah lembutnya kesyirikan itu, sehingga kalau tanpa ilmu nggak mungkin kita paham bahwa itu kesyirikan. Kata Nabi, al-andadu huwa syirku akhfa min dabibil namal ala sofatin sauda'ah fi zulmatil lail. Menjadikan atau andat sekutu-sekutu itu adalah berbuat syirik. Menyekutukan Allah berbuat syirik yang dosanya, kata Nabi, lebih samar daripada jejak-jejak semut hitam yang merayap di atas batu hitam di kegelapan malam. Nah, bayangkan teman-teman rahimakumullah, syirik itu saking halus dan lembutnya seperti semut hitam merayap di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Langkah-langkah kakinya itu, kalau langkah kaki kita di rumah pasti masih kedengeran dup dup dup. Coba semut di kegelapan malam di atas batu hitam dia bergerak, itulah kesyirikan. Sangat halus, sangat lembut, sangat tersembunyi, sehingga tadi saya katakan kalau kita nggak ngaji, nggak belajar tentang bab ini, maka kita pasti akan melakukan kesyirikan. Pasti, udah bisa dipastikan itu, karena dia begitu halus dan lembut. Teman-teman rahimakumullah, yang masih sering terjadi kesyirikan itu di masyarakat, barangkali juga di antara kita masih ada. Hari ini berniat karena Allah untuk meninggalkannya. Bismillah, saya tinggalkan ya Allah. Yang pertama, teman-teman rahimakumullah, apa yang disebut dengan tatoyur atau tiaroh. Apa sih tatoyur itu? Tatoyur itu adalah beranggapan sial, prasangka buruk dengan waktu tertentu, tempat tertentu, atau sesuatu yang dialami, atau yang dilihat, atau yang didengar, atau yang diketahui. Jadi merasa sial atau akan berprasangka buruk terhadap
segala sesuatu yang kita lihat, kita dengar, atau kita alami. Itu namanya tiaroh atau tatoyur, atau bahasa singkatnya merasa sial karena sesuatu. Teman-teman rahimakumullah, padahal Nabi SAW mengingatkan kepada kita, la adwa wala tiaroh wala hamah wala sofar. Kata Nabi, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Covid ini nggak mungkin dari rumah tetangga ke rumah kita. Pasti ada media untuk menularkannya. Kemudian kata Nabi, tidak ada tiaroh atau tatoyur, tidak ada prasangka buruk atau kesialan dalam Islam. Lalu kata Nabi, tidak ada pengaruh burung hantu. Karena kan kita sering dengar tuh malam-malam bunyi burung hantu. Iya betul ya. Lalu mulai mikir, nah ada yang mau mati nih. Betul. Pas pagi-pagi as-salat, nah bener kan kata gua, belum selesai gua ngomong katanya. Nah ini itu tiaroh. Itu adalah sebuah kesyirikan, contoh kesyirikan yang masih banyak berlaku di masyarakat, yang dia susah untuk meninggalkan tentang keyakinan seperti ini. Kemudian kata Nabi, tidak ada sial karena bulan Safar. Kadang orang sampai ke bulan Safar itu mengatakan, bulan Safar ini bulan yang nggak boleh melakukan segala sesuatu ya, nggak boleh jalan jauh-jauh dan sebagainya. Nah ini definisinya dari tatoyur atau tiaroh, bahwa merasa sial karena sesuatu yang kita lihat, kita dengar, kita alami atau kita ketahui. Bi, apa contohnya Bi? Contohnya misalnya kedutan mata. Mata berkedut, dut. Pernah kan ya? Lalu ngatakan, nah ada yang ngomongin saya ini. Nah ada yang mau nangis ini, kedutan ini. Nah itu tiaroh namanya. Nggak boleh, itu kesyirikan. Walaupun dalam dikatakan syirik azghar, syirik kecil, tapi itu syirik. Karena dia berkeyakinan akan ada sesuatu yang menimpa saya yang tidak menyenangkan. Mau nangis saya ini. Nah, na'udzubillah. Jadi itu dihilangkan. Kedutan itu karena pengaruh otot mata yang mau bergerak. Kenapa dia bergerak? Saraf-sarafnya bergerak. Allah yang memerintahkannya. Bukan karena mau nangis, apalagi mau dapat duit, bukan ya. Nah, kedua contohnya kuping berdenging. Kuping berdenging. Nah, dia ngomongin saya ini. Ngapa kuping saya berdenging? Gimana nggak berdenging? Tai kupingnya udah segede jempol. Ya. Jadi harus dirawat itu ke puskes ya kalau kuping kita berdenging. Jadi bukan karena ada orang yang membicarakan kita. Jangan pernah punya keyakinan seperti itu, karena itu termasuk perkara tiaroh tatoyur, sesuatu yang berbau kesyirikan. Kemudian contohnya apalagi suara burung di malam hari. Tadi burung hantu. Nah ada yang mau mati ini katanya. Nah itu tinggalkan jauh-jauh. Kenapa? Ya terserah burung. Kata burung, gua mau nyanyi mau apa kayak komen-komen gua sih katanya ya. Jadi harus diingatkan, itu perkara yang harus kita tinggalkan. Kemudian yang berikutnya kejatuhan cicak. Lagi nonton TV drama Korea ini, mulut mangap ya, bibir ngences, tup. Kata, nah ditimpa cicak, mau sial saya ini. Itu nggak ada dalam Islam. Itu tatoyur juga. Itu tinggalkan. Kenapa? Karena cicaknya terpleset, jatuh nimpa kita, kebetulan nimpa kita, bukan karena sesuatu yang akan terjadi pada diri kita. Ini masih sering kalau masih punya keyakinan begini, tinggalkan ya. Kemudian merasa sial kalau nabrak kucing, nabrak ayam, sama kayak kemarin katanya, sampai terjengkang gitu ya. Nah merasa sial karena nabrak kucing, sehingga kucingnya itu dikapanin, dikasih uang, ditaburin, nggak ada itu ya. Nggak ada. Nabrak kucing lagi takdirnya nabrak kucing, sudah hati-hati. Gimana Bi? Ya kucingnya dikubur aja supaya nggak bau, nggak busuk. Nggak usah di situ dikasih duit lalu minta maaf ya cing, gua nggak sengaja lo cing. Jadi tinggalkan perkara seperti itu ya. Kemudian apalagi contohnya, kalau mayat dilewati kucing katanya pertanda keburukan. Nggak ada itu. Kenapa kucing sampai ngelompatin mayat? Karena mayat itu tanya dulu sama mbah yang ngurut itu. Kenapa? Kalau dia punya pantangan ngurut pada hari tertentu dia nggak mau ngurut, dia nggak ngasih tahu alasannya, bukan dia karena istirahat atau mau kebon, udah pasti dalam proses ngurut itu dia bantu dengan bantuan setan, bantuan jin. Kenapa dia minta bantu setan dengan jin? Supaya membuat kita ketagihan. Nah ini Dian yang sering urut ini, tanya Dian besok, kamu urut, Mbah ada pantangan nggak? Nggak ada Dian. Malam apa dia benar aman. Tapi kalau dia ada pantangan, saya Sabtu Selasa nggak ngurut, guru saya melarang, itu nggak boleh. Kita jangan ngurut sama dia. Jangan malu, jangan takut untuk apa namanya itu nggak nanya gitu. Saya nggak enak nanya, tanya aja, Mbah ada pantangan nggak Mbah? Kalau kata dia nggak ada, aman. Kalau dia bilang saya ada pantangan doa tertentu, jangan urus sama Mbah itu.
pasti yang mijit ibu, yang mijit garis-garis AB ini bukan bah itu, hanya tangan bah itu yang tampak, tapi ada kolaborasi dengan setan. Nah, pantesan nyaman kan, sampai ketiduran kan, dipencet-pencet, dipegang-pegang. Jin yang megang itu, jin laki lagi tampan pula. Dia menikmati ya. Nauzubillah. Nah kemudian teman-teman rahimakumullah, tatoyur yang berikutnya, contoh berikutnya, meyakini orang mati hari Selasa akan ngajak narik orang mati hari Sabtu. Nah, di masyarakat itu masih ada keyakinan seperti itu, ya betul ya, Gusti ya. Nah kalau mati Selasa nanti pasti ada nih yang Sabtu nih. Ada benar, memang Allah adakan kadang seperti itu untuk apa? Semakin sesat orang itu, semakin jauh dari Islam. Nah kalau sudah ngerti dari ini, orang mengatakan begitu, ada nanti enggak, itu memang sudah ketetapan walikul umatin ajal fa iza jaa ajalun la yastahiyuna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap-tiap orang akan mati, dan kalau kematian datang kepadanya maka tidak bisa dimundurkan atau dimajukan walaupun sedetik ya. Jadi memang sudah waktunya dia mati. Ada yang mati hari Selasa, ada yang mati hari Sabtu. Bukan karena mati Selasa narik hari Sabtu, bukan. Jadi harus dibebaskan dari keyakinan seperti itu. Yang kemudian sering juga meyakini bahwa kalau kupu-kupu masuk rumah maka akan ada tamu. Lumayan. Kupu-kupunya main karena rumahnya harum, habis dipel, disemprot dengan pewangi, dia senang. Ya kan? Bukan karena mau ada tamu. Kadang saking percayanya dengan perkara ini, kupu-kupunya ke dapur, minta makan ini. Masuk kamar, waduh gawat, mau nginep tamu ini. Dek, kunci pintu dek, katanya. Nah, keliru. Jadi kalau kupu-kupu masuk rumah, burung masuk rumah, burung nabrak kaca, memang takdirnya begitu. Bukan karena ada sesuatu yang akan datang kepada kita. Teman-teman rahimakumullah, bebaskan. Jadi kalau ada saudara kita atau ayah bunda kita masih kayak gitu, jelasin. Itu memang dia mau main ke tempat kita. Bukan karena ada satu bagi kita. Nanti kalau ada betul tamunya, kita makin yakin, itu makin disesatkan sama Allah. Harus dilawan keyakinan yang seperti itu. Teman-teman rahimakumullah, kemudian ada lagi saya mendengar kalau rumah diapit dua saudara kandung, maka yang tengah sial katanya. Ini kejadian dekat tempat tinggal saya yang lama itu, dijual murah rumah itu, gara-gara punya keyakinan seperti itu. Jadi ngelihat ke tengah kanan itu makin sukses, yang kiri makin sukses. Kata orang, kamu tuh diapit dua saudara kandung, sampai mati kamu bakal melarat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah keyakinan itu buang jauh-jauh, enggak ada. Kita udah bahas rezeki ya, buka video tentang hakikat rezeki itu. Semua makhluk di muka bumi ini semuanya dikasih rezeki sama Allah, nggak ada satupun yang ketinggalan, pasti ya. Ada rezeki yang bersifat mutlak, nih kayak pempek, rezeki mutlak ini. Nggak perlu kasih uang, nggak perlu bayar makan pempek, betul kan ya? Ya. Ada rezeki ikhtiar, kayak tadi kita beli rambutan, tadi ikhtiar, kita pakai uang kita beli. Nah ini mutlak, ini gratis maksudnya, dimakan banyak ya. Ya. Kemudian teman-teman rahimakumullah, berikutnya contoh dari kesyirikan yang namanya tiarah atau tatoyur. Kalau membangun rumah atau menempati rumah, hitung-hitungan hari pada hari tertentu. Kenapa nggak boleh gali pondasinya hari Selasa? Jangan, itu hari nggak bagus. Kenapa? Kakek saya tabrak becak hari itu. Rabu jangan. Kenapa? Nenek masuk siring. Kamis juga jangan. Waktu itu saya sakit parah hari Kamis mulainya. Nah ini faktor-faktor yang seperti ini harus dibebaskan dari keyakinan kita. Jadi kalau mau bangun rumah, mau gali pondasi, mau pindah rumah, terserah hari apa aja. Semua hari baik. Sampai hanya Minggu mulainya nggak apa-apa. Karena Minggu mungkin libur, banyak tetangga yang bantu. Kalau alasannya logika masuk akal itu boleh. Tapi kalau alasannya karena merasa sial dengan hari-hari itu tuh nggak boleh. Itu kesyirikan. Jangan sampai mau pindah rumah nunggu hitung hari. Ini nggak bagus, nantilah hari ini. Nah keyakinan seperti itu namanya tiaroh atau tatoyur. Teman-teman rahimakumullah, pun ada lagi berikutnya contohnya, tidak boleh menanam pohon tertentu depan rumah. Ada orang yang nggak mau nanam sawo ya. Sawo jangan, kata genderuwo nongkrong situ. Itu dari mana? Ya nggak boleh itu, kalau tanaman itu ganggu kita nanam salak misalnya, banyak duri ya nggak bisa lah, itu logis, masuk akal. Tapi kalau pohon lain nggak ada masalah. Nah yang seperti itu juga termasuk contoh dari tiaroh. Kemudian apalagi rumah tusuk sate. Jadi Pak Kepala kalau mau tusuk sate itu rumah lurus, ada pengkolan segitiga, dia lurus jalan itu rumah tusuk sate katanya.
Logikanya memang nggak aman kalau mobil ngebut nabrak, tapi pasang tembok tebalnya 0,5 meter, tinggi 4 meter, siapa yang mau nabrak? Lewat samping kita keluarnya kan, jangan lulusan itu. Jadi rumah tusuk sate itu masih banyak betul yang yakin itu. Maka tanah di rumah tusuk sate murah kata orang. Kalau saya beli itu bangun ruko di situ, malah menguntungkan kan, strategis dia. Nah kemudian berikutnya contoh dari kesialan, menaburkan menyan atau bunga di lokasi tempat kecelakaan. Misalnya ada tabrakan mobil di depan rumah Pak Jun ini, kemudian ada yang meninggal, lalu ada yang nabur bunga malam-malam. Kenapa? Supaya rohnya nggak ganggu kami, nanti jerit malam-malam. Nah itu nggak ada kejadian seperti itu ya. Saya masih lihat kejadian itu masih sering. Apa ini? Bunga untuk apa? Biar rohnya nggak jerit-jerit nanti kesakitannya. Wah, rohnya sudah berangkat ke alam barzah dan roh nggak akan pulang ke rumah kita. Nggak ada ceritanya roh nongkrong sampai seminggu, sebulan, ngeliatin suaminya ninggal, liatin bininya, udah menikah belum ya? Nah, ada. Jangan suami itu yang bini ya, yang bini ninggal, istri ninggal, nongkrong dia sampai 40 hari nungguin laki saya ini. Oh, rupanya dia udah nunggu betul saya mau mati. Nah, nggak ada itu. Kalau sudah mati selesai ceritanya, roh berada di alam ruh. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Mereka di alam ruh nggak bisa kembali sampai hari kebangkitan di yaumil mahsyar. Baik, berikutnya contoh ada lagi. Kalau ada bujang gadis meninggal, maka dibuatkan kembar mayang. Kembar mayang ini kayak dari janur kuning itu dibawa ke makamnya dengan alasan supaya nggak ngajak bujang gadis yang lain yang mati. Mungkin di sini nggak ada Bu ya, tapi kalau di tempat lain ada. Ini tempat kampungnya saya tuh ada, yakin betul ya. Kalau ada bujang meninggal apapun penyebabnya, maka ada yang bikin kembar mayang ini dibawa ke kuburannya supaya nanti nggak narik yang lain untuk mati juga katanya. Nauzubillah ya. Kemudian ada lagi, kalau orang tua meninggal, maka di kuburnya itu ditaburkan jagung atau kacang goreng. Lalu diucapkan, Mbah jangan pulang ya Mbah sampai jagung ini tumbuh. Ya jagung nggak mungkin tumbuh lagi lah sudah digoreng ya. Itu masih ada di sini, mungkin ya ada ya. Nah suku tertentu, orang tertentu, kelompok tertentu masih ada itu. Jadi mbahnya meninggal, disiapkan jagung, digoreng di rumah, dibawa kuburan, ditabur. Diomongin, Bang, jangan pulang-pulang ke rumah kecuali jagung ini tumbuh. Mana mungkin jagung tumbuh dari goreng ya? Kemudian melewati tempat tertentu mainkan klakson lewat kuburan. Nah, itu pengalaman ini. Iya. Tin, atau mainkan lampu, klik. Ngapa Wak? Nah, ini tempat angker ini. Numpang lewat sama Mbah sini main lampu. Kalau keyakinan itu dipertahankan sampai mati kita, itu syirik. Namanya tiaroh, syirik dalam hal merasa sial karena melewati tempat tertentu. Ya, kemudian teman-teman rahimakumullah, ada lagi mengucapkan permisi atau berdehem-dehem ketika memasuki tempat tertentu. Kita misalnya nih mau jalan-jalan, kayak biasa lah kita ya ke pantai, ke gunung, ntar masuk turun dari mobil, yang mau kencing, Mbah numpang ya Mbah. Persis orang jahiliyah zaman dulu kata para ulama, kalau mereka berdagang lalu berhenti satu tempat mau bermalam karena perjalanan masih jauh, lalu mereka ngebagi makanannya ke sekitar situ, dikatakan wahai penunggu sekitar sini, wilayah sini, ini ya makanan untuk kalian, jangan ganggu kami. Padahal tadi jin setan takut sama manusia, itu dasarnya jin setan takut sama kita. Tapi karena kita sudah minta perlindungan kepada dia jadi berani, akhirnya diganggunya, makin diganggunya kita. Kita kalau masuk ke daerah tertentu, tempat tertentu yang asing, ucapkan saja kalimat a'udzubikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari gangguan makhluk Allah lainnya. Kata Rasul, insya Allah aman. Jadi jangan lagi masuk daerah tertentu berdehem-dehem, ya. Nah itu ditinggalkan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, syirik yang masih sering terjadi di masyarakat yaitu tamimah, jimat atau rajah. Jadi sesuatu yang digantungkan pada seseorang, pada rumah, pada kebun, pada kendaraan, digantungkan dengan tujuan untuk menolak bala atau mendatangkan manfaat. Itu namanya tamimah atau jimat atau rajah. Contohnya misalnya di rumah dipasanglah kaligrafi tulisan Arab gambar harimau. Lalu dengan keyakinan adanya kaligrafi ini maka rumah ini dijaga dari gangguan setan. Nauzubillah, itu keyakinan yang salah.
Kalau kaligrafi biasa nggak jadi masalah, tapi yang aneh-aneh yang kita nggak tahu maksud dari gambar itu, lalu kita meyakini karena ini pemberian kiai, katanya untuk jaga rumah, nah itu yang nggak boleh. Itu termasuk tamimah. Apa kata Nabi kita? Man alaqa tamimatan faqad asroka. Barang siapa menggantungkan jimat di rumahnya, di mobilnya, di kebunnya atau di lehernya, maka ia telah berbuat syirik. Ya, kalau kalung bukan ya. Kalau kita zaman kecil pernah kan anak-anak itu ya. Nah, jangan-jangan kamu orang digantung juga itu ya. Hitam digantung di leher. Iya. Putri ada 2 ya, Bu? Masya Allah. Katanya anti petir ini supaya nggak ganggu di sekitar, yaitu jimat tamimah. Ya kalau nanti anak-anak guys Abi, kawan-kawan punya anak nggak usah lah, baca doa perlindungan aja. Kemudian jemaah teman-teman rahimakumullah, apa sih contohnya Bi? Benda yang digantungkan di rumah, kemudian yang digantungkan di toko biar tokonya rame, yang digantungkan di kebun supaya kebunnya nggak dimaling orang, hati-hati ya. Terus apalagi contohnya? Contohnya membawa gunting, peniti, dingo, bangle, bawang, kacang hijau bagi wanita hamil yang akan keluar rumah. Nah, kamu mau kemana nak? Mau keluar mak? Nah kamu kan lagi hamil nih, bawain gunting, peniti, dingo, bangle, bawang, kacang hijau, kacang putih, kacang merah, kacang hitam, bawain terasi, nyambel dia di jalan. Nah ini tinggalkan yang begitu ya. Kemudian apa lagi? Meletakkan kepala hewan atau mengguyurkan darah hewan pada galian pondasi bangunan. Nah, mau bangun rumah tuh ada cerita kawan kita di sini tapi rahasia, sebut saja namanya Bunga. Bi, saya ini disuruh mak saya ngalirkan darah di pondasi. Gimana Bi? Jangan, haram, syirik, dosa besar. Tapi mak saya nanti kalau nggak begitu dia nggak mau bantu Bi. Kamu boleh berbohong untuk perkara kesyirikan ini. Bilang aja, udah mak, udah saya potong ayam 5 di situ. Tapi berbohong kalau mak kamu ngotot. Tapi lebih baik nasihat mak, jangan mak, itu dosa besar, itu kesyirikan. Apa yang terjadi ketika mengalirkan darah di pondasi? Malah setan yang numpang nongkrong jin di situ. Maka rumahnya panas, sawahnya mau berantem aja. Karena setan susah untuk dihilangkan, dia sudah nyaman, dia mendapatkan sajian darah segar. Na'udzubillah ya. Nah, baik teman-teman rahimakumullah, kemudian ada lagi memasang jarum di punggung. Nih Desti, hati-hati waktu nikah untuk laki-laki supaya ijab kabulnya lancar. Atau iya semua ini? Iya, nah ini tinggalkan yang begitu. Sudah keren-keren, tampan, pakai jas kan ya, pakai dasi mau akad nikah. Nah jarum pentol gede di belakang sama benang. Kawan saya kan begitu. Ini apa bro? Jim bang. Ini mak saya masang. Jangan nanti mak ngamuk. Ya Allah, dunia sudah merdeka gini kok masih percaya. Apa hubungannya peniti di punggung sama kelancaran ijab kabul? Ijab kabul itu latihan. Mana nih Pak Tio? Ini Pak Tio. Putri nikahnya dengan mas kawin tersebut tunai, selesai, halal. Ku terima aja udah sah. Gak usah ku terima, jawab iya aja. Misalnya, Pak Tio, mau gak kamu aku nikahkan dengan Desti? Mau Pak. Langsung batu. Langsung batu. Masya Allah. Langsung terima. Jadi saya kadang-kadang aneh, orang tuh ngeribet betul Pak Jun. Ku terima begana begini, dia kok nggak konsen, akhirnya nggak karuan. Ya, jadi besok-besok Pak Cio nggak usah pasang jarum ya, nggak usah, nanti kami dampingi di punggungnya ya. Baik teman-teman rahimakumullah. Kemudian ada lagi yang namanya tamimah ini, menguburkan ari-ari bayi, di situ ditaruh pulpen, kaca, buku, kalkulator, penghapus, dengan keyakinan biar anaknya cerdas. Apa hubungannya ari-ari dengan pulpen? Kalau dikuburkan silahkan, tapi jangan punya keyakinan yang aneh-aneh. Kenapa dikuburkan Bi? Supaya nggak dimakan kucing, nggak bau, nggak apa-apa. Dikasih lampu nggak Bi? Ya supaya kucing ular nggak mendekat, nggak apa-apa. Tapi jangan punya keyakinan nanti kalau nggak dikasih lampu dia ngamuk. Wah, nggak ada cerita itu. Dibuang ke sungai aja nggak jadi masalah, nggak ada dosanya nggak. Yang paling serem tadi dikasih kalkulator, buku, pulpen, penghapus, mistar, krayon juga ya. Masya Allah, anaknya mau jadi pelukis gitu ya. Iya.
Alhamdulillah kalau nggak pernah. Baik teman-teman rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, contoh kesyirikan perdukunan. Perdukunan. Dukun ya, bahasa kerennya sih orang pintar, kaum spiritual. Padahal ancamannya kata Nabi, man ata arrafan fasa'alu ansa'in lam tuqbalahu sholatun arba'ina lailah. Barang siapa mendatangi dukun, bertanya kepada dukun tentang sesuatu dan dia tidak mengiyakan jawaban dukun, cuma datang doang nanya, Mbah, HP saya jatuhnya di mana? Di dekat Simpang Sabuk, kata dia kan. Kemudian kita nggak bilang, iya nggak, kita langsung pulang, maka tidak diterima sholat fardu kita selama 40 hari 40 malam. Bayangkan, datang, jadi kawan-kawan yang nemeni temennya ke dukun, sama 40 hari nggak diterima sholatnya. Bayangkan 40 hari 40 malam itu kali 5 200 waktu sholatnya sia-sia. Itu datang, kalau sampai mempercayai omongan dukun, Mbah, yang ngambil HP saya ini siapa, Mbah? Oh, Mbah pantau dulu ya. Pantau dulu. Diambilnya baskom, kasih air, lalu dilihatnya baskom itu. Nah, terawangnya, yang ngambil HP kamu ini laki-laki, pendek, pesek, hitam, keriting, hidup. Oh iya, Mbah, saya memang curiga dengan dia itu. Nah, kalau seperti itu kata Nabi, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'anul Karim. Kelas ini hadisnya, kata Nabi, man ata kahinan aw arafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang dari dukun lalu bertanya tentang sesuatu dan membenarkan ucapan dukun itu, maka sungguh dia telah kafir kepada wahyu yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Jadi yang sempat ke situ, ke dukun, peramal, mumpung masih ada hayat di kandung badan, bertobat kepada Allah. Ya Allah, kami dulu nggak paham. Astagfirullahaladzim ya. Baik, apa sih ciri-ciri dukun biar kami paham? Satu, kalau kita ke dukun, maka yang pertama biasa ditanya nama mak kandung kita. Jadi kalau teman-teman berobat alternatif nih, bahasa kerennya kan berobat alternatif tuh. Kalau dia tanya, siapa nama mak kamu? Ah, itu udah jelas, nggak usah berobat, langsung pulang. Kenapa? Karena itu kata para ulama, dia ingin menghinakan nasab. Karena dalam Islam nasab itu kepada bapak, bukan kepada mak kita. Ya, nah ini kawan-kawan yang masih sering sakit, Bu Heni maaf nih, ya janganlah. Kalau dia udah tanya nama siapa, nama mak kamu Bu Heni, udah maaf ya Mbah, saya kok nggak enak badan gitu, langsung pulang aja. Jangan bilang dukun ini, kata Abi dukun ini. Jangan Pak Tio, jangan langsung bilang, nah ini ciri-ciri pertama ini ya. Langsung, Mbah kok saya nggak enak badan ini Mbah, saya mau pulang aja. Langsung batalkan. Bertobat kepada Allah, menyesal. Itu ciri pertama, dia pasti menanyakan nama mak kandung. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak itu, dia akan meminta hewan atau binatang dengan ciri-ciri tertentu. Kamu berobat tempat saya, kamu cari ayam hitam, ayam putih, ayam cemani, kemudian atau kamu cari tikus yang sudah duda. Nah, nanti mencari yang duda ini. Ya, kalau kamu mau udah parah sini sudah 1 tahun. Kadang kata para ulama yang paling banyak orang jatuh dalam kesyirikan karena berobat ke dukun. Karena saking dia nggak tahan sakit lama, akhirnya terserah dukun dilakukan apa saja. Coba cari ini, cari apa namanya tikus yatim. Nah, bingung nggak tahu. Kayak mana cirinya Mbah begini? Nanti nggak bisa kita nyarinya. Nanti kata dia saya bisa bantu. Tapi harga tikusnya sekian. Ah, mulai dia. Ujung-ujungnya duit ya dukun itu. Cari minyak wangi yang baunya kayak gini. Ke toko Madinah tanya saya, Pak, nanya ada nggak minyak wangi bau ini? Contoh, kisah nyata. Saya bilang sejuk, nggak ada Bu. Ibu cari, jangankan cari di kota bumi, jangankan cari di Tanah Abang, cari ke Mekah aja nggak ada bau ini. Kenapa Pak? Ini sudah campur-campur segala macam minyak jadi satu, jadi nggak jelas lagi baunya ini. Ibu ke dukun biasa dong. Ketawa dia. Ibu ini pasti ada sesuatu ya sama anak gadisnya. Untuk pelet ya Bu. Tambah ketawa dia. Bu, ini perbuatan dosa. Janganlah Bu. Ibu gak bakal ketemu. Nanti ibu balik lagi ke orang yang ibu datangin. Pasti dia bilang, biar saya bantu nyari. Segramnya sekian. Ditanya ke saya, Pak, kalau biasanya minyak wangi yang paling mahal berapa segram? Ya yang toko saya paling 30.000 segram. Jadi kalau ibu perlu 10 gram ya 300.000. Ketawa lagi berdua. Pasti dia akan bilang saya segramnya 500.000. Dia perlu 10 gram 5 juta ibu ngasih itu. Janganlah Bu, saya bilang.
Nggak usah yang perkara begini, ini kerjaan dukun ini. Yang dia minta barang tertentu dengan ciri tertentu yang kita nggak mungkin mendapatkannya. Dia nanti bilang saya bisa usahakan tapi susah, biayanya besar. Nah ini jangan-jangan kawan-kawan saya ini udah ada juga yang terjebak, nggak kan ya? Nggak, alhamdulillah ya. Kemudian yang ketiga ciri dukun itu meminta darah hewan dengan penyembelihan yang nggak syar'i. Jadi kalau orang kita berobat dia sudah minta, misalnya siapkan kambing, nanti dia potong dengan cara nggak islami, darahnya dia taburin atau kepala dia tanam, udah pasti dukun itu. Atau dia memindahkan penyakit kita, siapkan kambing, saya pindahkan penyakit kamu ke tubuh kambing, itu udah jelas perdukunan, haram, kesyirikan ya, nauzubillah. Atau apalagi meminta jejak dari pasien. Yang mana, mak saya sakit, mana apa sapu tangan makmu, mana rambutnya, mana kukunya, potongan kuku, mana sisir atau fotonya. Ini biar saya ini obati, nggak usah makmu sini dari sini, itu udah pasti. Kalau dia minta jejak-jejak dari seorang pasien, baik itu sapu tangan, potongan kukunya, bekas kuku potong atau rambut atau sisir atau fotonya, udah pasti dukun itu. Apapun dia, walaupun dia berjubah, walaupun jenggotnya lebih panjang dari jenggot Abi, sorbannya segede ban Vespa, nggak usah percaya, itu hanya tampilan luar. Hakikatnya dia dukun, ya. Nauzubillah. Kemudian apalagi contoh dukun? Dia akan menulis pada kertas atau benda tertentu simbol-simbol atau huruf-huruf Arab. Nanti dia bilang, ditempel di rumahmu biar kamu aman. Kamu ini diganggu orang, kamu nih. Kenapa namanya itu? Kena santet kamu lah. Kamu pakai nih kertas ini tempel di kamarmu, ini untuk kamu mandi, ini di motormu, ini di sekolahanmu. Ah, di sekolahan kita pula tempelnya. Ya, udah jelas dukun itu. Nauzubillah, tinggalkan. Teman-teman rahimakumullah. Kemudian apa lagi? Memberikan benda-benda tertentu untuk dipakai, digantung, ditanam. Misalnya cincin, keris, lempengan timah, jarum. Di lempengan ini taruh di kebun kamu, biar kebun kamu nggak dimaling orang. Nah, udah dukun itu, jangan. Nauzubillah ya. Kemudian apa lagi? Sebelum berobat dikasih makan kita. Kita datang nih, dia kasih makan biasanya ketan atau kopi atau yang lain atau pisang rebus. Ini makan dulu. Telan mentah-mentah, telan jangan dikunyah ya. Itu sudah saya jampi-jampi ya. Udah dukun itu. Udah pasti itu. Udah pernah ya? Nah. Ya, jangan. Kalau berobat dia ngasih sesuatu, makan dulu ini, minum dulu ini. Ini udah saya jampi, udah saya ruqyah, udah saya bacain. Jangan. Udah pasti itu jin sudah bersemayam di situ. Malah akhirnya kita jadi semakin terikat dengan dia. Makanya maaf, alangkah banyaknya pasien jadi korban dari dukunnya ya. Korban kejahatan seksual, banyak itu yang begitu. Karena udah jinnya udah lengket dalam tubuhnya, kangen sama dukunnya. Seminggu nggak ketemu, pengen ke dukun lagi dia. Nauzubillah. Ya. Kemudian apa lagi? Contoh atau ciri dukun, dia membaca, meramal telapak tangan. Mana telapak tanganmu? Oh, kamu ini memang pahit kamu. Iya. Sempit kamu ini, nggak bakal kamu kerja di air ini nggak. Kamu cocoknya kerja tempat yang kering. Apa? Penggilingan padi. Ya. Atau melihat wajah kita. Nah, ini urat-urat ini urat jodohnya susah ini. Jodoh kamu ini keikat, harus dilepas. Jangan tahu, jangan saya ini enggak ya. Jodoh kamu ini keikat kuat, harus dilepas dari wajahmu kelihatan. Lepasnya pakai apa? Pakai tadi duit ujung-ujungnya. Ya. Ada lagi yang lihat kening. Nah, ini kening orang miskin. Nauzubillah ya, subhanallah. Dari wajah dilihat, yang begitu udah pasti dukun, tinggalkan, cepat-cepat pulang. Mbak, maaf ya Mbak, saya nggak enak badan, Mbak. Atau saya cari yang nelpon. Nah, ayah saya nelpon, Mbak nyuruh pulang langsung. Nggak jadi berobat, nggak usah makasih, assalamualaikum Mbak ya. Baik ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, contoh perbuatan kesyirikan yang masih sering terjadi, syirik dalam pernikahan. Nah ini yang sudah pernah mungkin untuk evaluasi istighfar, yang belum pernah jaga-jaga. Yang pertama, syirik dalam menolak hujan. Jadi kalau kita mau pesta, hitanan, resepsi, acara, hajatan, ngundang pawang hujan, sudah pasti syirik. Karena pawang hujan itu berkolaborasi dengan setan. Nanti dia akan melakukan ritual-ritual yang aneh-aneh. Kita memang nggak lakukan, tapi dia yang melakukan. Apa yang dia lakukan misalnya? Misalnya membalikan sapu lidi ke atas. Ini sapu lidi saya tancapkan nih. Kenapa? Itu hujan takut ketusuk pantat lidi, maka dia nggak akan hujan sini. Dia pindah ke desa sebelah. Apalagi melemparkan sempak ke atas atap. Nah, kenapa? Hujan nggak berani. Sempaknya sudah lumutan, sudah karetan. Nah, kemudian apa lagi? Dia akan melakukan apa? Nggak mandi selama proses
Sina. Kok iya? Nah, nih, jadi ini Pak Jun, Bu, sering ini. Kalau misalnya kayak uminya pernah tuh ketika merias pengantin di sebuah desa, uminya nggak boleh mandi. Bu, ibu jangan mandi nanti hujan, Bu. Nah, gawat nggak mandi seharian kata istri saya kan. Akhirnya diam-diam mandi dia. Dan nggak hujan juga, hujan itu datang dari Allah. Ya, pengantinnya nggak boleh mandi. Pahit lah baunya. Alhamdulillah ya. Nah itu, kemudian syirik dalam resepsi acara pernikahan ini berikutnya diantaranya sajian penolak bala. Misalnya kita masak banyak, lalu diambil sedikit, ditaruh di piring kecil atau di di mangkok yang terbuat dari daun kelapa itu, taruh di bawah dapur itu. Mbak, jangan ganggu daging yang lo dalam dandang ini ya Mbak. Ganggu ini punya kamu Mbak, mainlah ini. Nah itu masih banyak itu, betul ya Lia? Masih banyak itu. Diambil sedikit rendang, ambil sedikit sayur ini, ambil sedikit ini, taruh di belakang. Mbak, nanti kalau malam jangan ganggu yang gede-gede ini Mbak. Kamu sudah kami siapin ini Mbak, makan ini aja ya Mbak. Kan bahaya kalau Mbaknya jawab. Ya. Itu ya sajian penolak bala. Nauzubillah. Ya tinggalkan. Kalau takut basi jangan diubah-ubah. Ya ini jangan diganggu, dikunci di kamar. Siapapun nggak boleh ngambil. Itu lebih aman, beli gembok ya nggak? Mana sayuran semua digembok? Kenapa? Takut ada yang malam-malam sambil kencang ngelantur tidur kan, nyoblok tangannya lapar dia. Nah kemudian syirik dalam urusan pernikahan ini contoh berikutnya adalah menentukan kecocokan pasangan, melihat hari lahir, tanggal lahir. Patio hari apa? Sabtu Legi. Desti Minggu Kliwon. Nah, nggak nyambung ini, jangan nggak jodoh katanya. Amin. Mudah-mudahan jodoh, amin. Amin. Lalu kecocokan arah rumah. Di mana rumah calonmu itu? Arah utara, Wak. Kamu selatan, nah pas itu. Utara selatan ketemu. Rezeki maten nanti kamu. Wah, na'udzubillah ya. Na'udzubillah itu perkara yang berbau kesyirikan. Kemudian menentukan hari baik. Kapan nikahnya? Sabtu jangan, Minggu jangan, Senin jangan, kapan kita? Hari baiknya Jumat katanya. Itu juga enggak. Ada juga yang meletakkan patung di tempat pesta pernikahan itu dengan keyakinan supaya mendapatkan kebahagiaan. Patungnya namanya Loro Blonyo ya. Ini orang-orang sebelah sana seberang ya. Kalau kita enggak ya. Ditaruh di tempat pesta itu biasanya kotak. Betul Mahendra ya. Mahendra waktu nikah ada kotak nggak? Ada ya kan ya. Insyaallah ya. Kanan kiri, double, satu amplop satu hadiah ya. Baik teman-teman, yang terakhir contoh kesyirikan adalah ramalan. Apa sih ramalan yang paling banyak Ramalan yang paling banyak yang pertama sekarang di dunia modern, ramalan melalui handphone. Ada namanya aplikasi di FB itu, di Facebook itu, OMG Wow Bang. Tahu Abi baca. Tapi Abi nggak ikut main. Tapi kawan-kawan Abi masih banyak yang main. Bahkan maaf, ada juga ustadz yang ikut main. Ketika Abi tegur, dia nggak terima. Ini kan hanya sekedar permainan aja ustadz. Jangan tahu ekstrim amat hidup ini. Saya bilang nggak bisa. Kalau yang namanya ramalan itu adalah kesyirikan, udah pasti. Jangan anggap main-main. Contoh sederhananya misalnya, apa yang terungkap dari wajah Anda tentang pribadi Anda. Betul ya? Mata mengkilap, jiwa jujur, pikiran pandai, hati penyayang. Lebay ini ya. Nauzubillah. Jadi jangan main susi. Jangan main aplikasi FB ini. Dulu pernah juga kan ya? Ya sudah tobat. Alhamdulillah. Kemudian contoh lagi aplikasi berikutnya. Apa yang terjadi pada Anda pada bulan April nanti? Jawab, diketuk-ketuk, klik langsung. Anda akan meneteskan air mata di bulan April. Namun air mata itu kebahagiaan. La ilaha illallah. Yang terbaru ini ada lagi. Apa namanya, bagaimana wajah Anda ketika usia 75 tahun? Diklik ya kan ya? Ya nenek. Pertama foto dia umur sekarang. Foto umur 75 tahun. Nenek lah. Dia bilang, wow tua banget gua. Ya tua lah, emang kamu gak bakal tua. Ini aplikasinya ingat-ingat. Wow Bang OMG. Masih ada yang lain lagi, itu hanya 3 yang saya ingat-ingat ya. Baik teman-teman rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ramalan ini melalui bintang zodiak, sio dan feng shui.
Melalui bintang biasanya, maaf, orang tua zaman dulu sering bilang, nah kalau gini nih malam di bintang besok hujan. Nah itu nggak boleh, itu haram. Ya. Nah kalau malam gini nih mak, ini panas terik mak. Jangan lupa mak, besok cuci kasur. Kenapa ya? Ini panas terik nih bintangnya. Kasur cuci sama mak. Ya alhamdulillah ya. Percaya pada bintang. Kita diberi hujan karena bintang ini, kita diberi panas karena bintang ini, itu kesyirikan. Ramalan menggunakan bintang-bintang. Yang kemudian contoh berikutnya adalah ramalan zodiak. Gemini bakal terkejut dengan segala perubahan yang mendadak. Cici, asik ya. Bintang Virgo, kamu bakal mendapat hadiah dari seseorang ya. Yakin kamu? Ya, jadi ini juga jauhkan. Jangan baca, jangan lihat, jangan hanya mengatakan ini kan sekedar bercanda aja, nggak usah. Jangan baca. Kalau nggak ada lagi yang baca, nggak laku dia. Tapi kalau masih ada yang baca, masih yang komen, pasti laris. Pasti laris ya. Teman-teman rahimakumullah. Kemudian percaya pada sio. Kamu lahirnya tahun apa? Tahun kambing. Oh, kamu cocoknya jadi petani karena kambing makannya rumput. Kamu lahirnya bulan apa? Bulan Januari. Oh, sio macan, cocoknya tentara. Kamu nggak cocok kerja di air ya, kata iklan itu ya. Nah, jadi bukan kenapa. Jadi percaya kepada sio perbintangan ini adalah bagian dari contoh-contoh kesyirikan yang masih banyak berlaku. Kemudian teman-teman rahimakumullah, yang terakhir sekali tadi belum tanya, yang keenam pesugihan. Pesugihan. Apa sih ini pesugihan di? Cara memperkaya diri atau mendapat jodoh atau jabatan dengan melakukan ritual khusus yang mengorbankan tumbal. Itu pesugihan. Ya, misalnya kalau mau dagang supaya rame dagangannya itu banyak beli, maka dia akan datang ke tempat-tempat orang semedi, Gunung Kemukus, Gunung Kawi ya, dan seterusnya. Di sana nanti dia pasang tumbal, pasang sesuatu dengan keyakinan itu akan melariskan dagangannya. Nauzubillah ya. Bahkan ada yang meletakkan sempak di dalam panci kuah baksonya ya. Itu tuh pesugihan itu, karena persyaratannya gitu. Maka kalau kawan-kawan makan bakso rame banget, enak di tempat itu, makanya dibawa pulang nggak enak, hati-hati. Kok dimakan enak betul ya, dibawa pulang ke rumah kok anyep ya, itu waspada, itu ciri-ciri. Untuk membuktikannya gimana, Bi? Coba lah nyidok sendiri kuahnya itu, pasti nggak dikasihnya. Bang, saya cedok sendiri ya, Mbak. Jangan, nanti mbaknya ke belakang cedok, jangan pakai tangan ya, mutung tangan kita. Nah, sempak sudah lumutan muncul. Nauzubillah. Baik teman-teman rahimakumullah, demikian yang dapat kita kaji pada hari ini tentang dosa-dosa kesyirikan. Bi, ancamannya apa, Bi? Seluruh amal kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi Bi, kita diharamkan masuk surga. Apalagi Bi, kita di neraka selama-lamanya. Nah, uzubillah. Maka ingat teman-teman semua, seluruh kegiatan kita dalam keseharian jauhkan dari perkara kesyirikan. Mudah-mudahan manfaat adanya. Lebih kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Pas 45 menit kita akan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian arisan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali walikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qariyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati.
Di dalam Al-Quran ada ayat inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah dosa besar. Jadi guru kita sudah memaparkan macam-macam kesyirikan yang merebak di kita, di wilayah kita, mungkin di keluarga kita, motif-motif dan sebagainya. Silakan Bapak dan Ibu jadi kajian kita bersama, bukan sekedar untuk mendengarkan tapi diamalkan ya, karena betul syirik itu yang nampak itu sudah mulai nggak ada yang nampak, nyata udah mulai nggak ada, tapi sekarang sudah seperti darah mengalir dalam tubuh kita. Bisa jadi HP juga syirik loh, bangun tidur HP, ya kan? Enggak, coba lah, ya kan?